Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak guru yang saleh dan saleha? Semoga semuanya sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oh iya, bagaimana juga puasa hari ini? Lancar kan? Semoga anak-anak guru puasa Ramadan kali ini lancar sampai nanti 1 bulan lamanya. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi, Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Bu Guru adalah Bungut Mainah. Anak-anak bisa memanggilnya dengan nama Bungut. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang sebuah motivasi dari seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pemberani, yang sangat taat dalam beragama, yaitu adalah Abu Dujana. Abu Dujana adalah seorang sahabat Nabi yang kisahnya membuat Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Wah, apa ya kira-kira kisahnya? Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah, Abu Dujana selalu terburu-buru. Setelah selesai sholat berjamaah, dia tidak pernah mengikuti doa bersama dengan Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah selalu terheran-heran, kenapa Abu Dujana tidak pernah ikut berdoa bersama Rasulullah setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh Abu Dujana langsung buru-buru pulang. Setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung pulang. Dia tidak menunggu dan dia tidak berdoa ketika itu. Kemudian akhirnya Rasulullah bertemu dengan Abu Dujana dan menanyakan perihal kenapa kok setelah selesai sholat bukannya berdoa malahan langsung pulang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, wahai Abu Dujana, mengapa kau selalu terburu-buru ketika setelah sholat subuh berjamaah? Apakah kamu tidak ada permintaan kepada Allah sehingga kamu setelah selesai sholat langsung pulang? Kemudian Abu Dujana menjawab, begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah tetangga kami itu terdapat satu pohon kurma yang menjulang dan dahannya itu sampai ke rumah kami. Pada suatu malam, angin selalu bertiup kencang. Kemudian kurma-kurma itu berjatuhan di pekarangan rumah kami. Ya Rasul, kami itu berasal dari keluarga yang miskin, tidak mempunyai apa-apa dan setiap harinya selalu kelaparan. Anak-anak kami selalu memakan apapun yang kami dapatkan setiap harinya. Kami takut dan kami khawatir jikalau kami datang terlambat setelah sholat subuh, anak-anak kami terbangun. Anak-anak kami terbangun, kemudian dia melihat kurma di rumahnya, kemudian dia memakannya. Oleh karena itu, saya bergegas pulang untuk segera mengambilkan kurma-kurma yang berada di pekarangan rumah kami untuk saya kembalikan kepada pemiliknya. Suatu saat, kami agak terlambat pulang ya Rasul. Ada anakku yang sudah memakan buah kurma basah. Hasil temuan yang didapatnya di depan pekarangan rumah kami. Dan ketika itu, di depan mata kepala saya sendiri, saya langsung memasukkan jari-jari tangan saya ke dalam mulutnya untuk mengambil apa yang sudah dia makan. Saya tidak mau ya Rasul, saya tidak mau anak saya memakan makanan haram yang bukan miliknya. Kemudian saya langsung berkata kepada anak saya, "Nak, jangan permalukan ayahmu itu di akhirat kelak. Sampai nyawa pun kamu dilepas ketika ada makanan di dalam perutmu yang haram, ayah tidak akan rela." Mendengar cerita Abu Dujana, Rasulullah SAW berkaca-kaca, matanya berderai air mata. Kemudian Rasulullah setelah mendengar cerita tersebut langsung pergi mencari tahu siapakah pemilik kurma yang
bersebelahan dari rumah Abu Dujana. Akhirnya Rasulullah SAW menemukannya dan berbicara kepada pemilik kurma tersebut untuk Rasulullah beli. Wahai pemilik kurma, saya akan membeli kurmamu dengan harga 10 kali lipat dari kurma yang kamu miliki. Kurmaku terbuat dari emas merah dan dahan-dahannya terbuat dari mutiara, dan di sekelilingnya itu terdapat bidadari-bidadari cantik. Kemudian ketika itu pemilik kurma berkata seperti ini, saya tidak butuh sistem perdagangan seperti itu. Saya mau menjual kurma ini tapi dengan kontan, dengan cash. Lalu Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah bertemu dengan pemilik pohon kurma tersebut langsung berkata, baik, saya akan beli kurma Anda dengan 10 kali pohon kurma pemilik Fulan yang memiliki pohon kurma yang lebih hebat dibandingkan dengan kurma. Mendengar itu, pemilik pohon kurma langsung berkata, ya, saya terima. Saya akan jual kurma itu kepada Anda, Abu Bakar, dengan imbalan 10 kali lipat pohon kurma yang lebih hebat, yang lebih bagus dari pohon kurma saya. Akhirnya ketika itu Rasulullah senang, Abu Bakar pun senang, dan pemilik kurma pun senang karena pohon kurmanya akan digantikan dengan 10 pohon kurma yang lebih hebat. Setelah itu pemilik kurma tersebut pulang dan Abu Bakar pulang bersama Rasulullah juga. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, akan aku ganti kurma yang telah engkau beli dengan kurma yang saya miliki. Wah, Abu Bakar senang dong dengan mendengar cerita, dengan mendengar apa yang Rasulullah katakan. Kemudian setelah itu pemilik pohon kurma langsung pulang menemui istrinya dan menceritakan kabar gembira kepada istrinya. Wah, istriku, kurma ini sudah terjual kepada Rasulullah SAW dengan imbalan 10 pohon kurma yang lebih hebat. Tapi kamu tenang, karena pohon kurma ini masih di sini di depan rumah kami pasti akan bisa memakannya. Masih bisa memakan pohon kurma ini setiap harinya, karena posisi pohon kurma ini masih di dalam pekarangan rumah ini. Mendengar cerita itu, maka keesokan harinya pohon kurma ini berpindah. Tadinya di rumah pemilik Abu Dujana, sekarang berpindah di depan rumah Abu Dujana. Wah, hebat ya, kok bisa ya Bu Guru? Ya, itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan tetangga Abu Dujana pun terheran-heran, kok bisa pohon kurma yang ada di depan rumahku ini berpindah ke rumah Abu Dujana. Dan setelah itu Abu Dujana dan keluarganya serta anak-anaknya bebas memakan pohon kurma sepuasnya, karena pohon kurma yang sudah ada di depan rumahnya sudah menjadi miliknya. Nah, apa sih Bu Guru yang bisa kita ambil cerita dari Abu Dujana dan pohon kurma tersebut? Satu, yaitu hikmahnya kita tidak boleh memakan makanan haram yang bukan milik kita, walaupun hanya 1 biji pohon kurma atau 1 biji kecil yang kita makan. Kalau itu haram, kita tidak boleh untuk memakannya. Yang kedua, kita harus pandai-pandai bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Abu Dujana pun orang miskin yang kelaparan. Dia karena kelaparan tidak menghalalkan segala cara untuk mengambil hak orang lain. Begitupun dengan kita. Apa yang sudah kita miliki harus kita syukuri. Tidak boleh mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Karena apa? Karena Abu Dujana pun tidak mau di akhirat kelak nanti susah, karena akan dipertanggungjawabkan semuanya. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini
Yuk, anak-anak guru semuanya harus pandai-pandai bersyukur, harus pandai-pandai tidak boleh untuk memakan apa yang bukan milik kita. Kurang lebihnya itu yang dapat guru sampaikan. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmah dari video ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.